Madam, Halo. apa? Madam kok kelihatan wajahnya itu fresh, kok tambah cantik gitu loh. Apa sih rahasianya? Saya pengen tahu lah. Apa alat-alat make up yang dipakai itu loh, Madam? Apa aja sih kok wajahnya tuh semakin kinclong gitu loh? Amazing. Ya gini ya, sebetulnya kan sama aja. Dulu sama sekarang tuh sebenarnya sama. Cuman memang beberapa orang itu ngomong mukamu kok jadi seger gitu ya. Iya. Ya saya ini ada kelemahannya juga. Ini fleknya banyak. Dulu itu salah pakai kosmetik atau apa fleknya banyak. Terus saya kan umurnya udah 55 tahun. Iya. Terus ini mukanya ini asli gitu loh ya. Ya kayak gini aja. Yang dulu pernah saya perbaiki itu mata. Karena mata saya ini nutup ini kan udah umur ya, jadi di atas ini nutup ke bawah, jadi bulu matanya tuh nyoblos, nyucuk mata saya, jadi sakit, akhirnya kelebihan kulitnya tuh dibuang. Cuma ya sekarang ini sebetulnya udah waktunya untuk perbaikan. Iya. Ya saya pikir gini, saya ini kan dulu gendut, ya gendut, sekarang sudah turun. Kalau mau dihitung dari yang tergendut sampai sekarang tuh ya hampir 30 kilo. Bagus sekarang, badannya langsing. Kenapa bisa langsing? Karena saya diet, makan garam saya kurangi, makan gula juga enggak. Jadi yang semestinya memang manis kayak buah-buahan itu kan manis ya, cuman itu aja. Tapi kalau untuk nambah-nambahin gula enggak. Kalau masak gulanya saya ganti. Nah, akhirnya turun berat tubuh ini karena gorengan juga saya hindari. Karena gula turun itu gula khusus ya, saya pakai stevia. Jadi karena mungkin turun, jadi mukanya jadi yang kemarin cabai banyak lemaknya ini double chin, tumpuk-tumpuk itu jadi kelihatan sudah tirus sekarang karena udah turun. Mungkin perubahannya di situ. Tapi kalau untuk segernya muka itu ya mungkin karena saya mengganti makanan saya yang dulu asalnya dari lemak-lemak nggak karu-karuan, yang nggak bergizi, kerupuk itu nggak ada gizinya, tapi saya doyan makan banyak, itu sudah saya ganti dengan makanan yang bernutrisi, jadi banyak serat, sayur-sayuran banyak vitamin, lebih sehat, protein tinggi, itu aja. Jadi karena makannya diperbaiki, otomatis ya sel-sel tubuhnya yang rusak-rusak itu tergantikan dengan regenerasi sel-sel yang baru. Nah itu mungkin sedikit seger. Tapi kalau saya dikatakan jadi cantik, jadi berubah itu kok kayaknya terlalu berlebihan. Tapi saya merasa semakin sehat. Kalau mau bongkar alat-alat makeup saya ya nggak apa-apa. Saya ini trader ya, trader, suka trading. Jadi kayak cowok orang bilang tuh kan kerja cari duit. Nah saya yang kerja, memang saya single fighter. Saya di depan laptop, tapi apakah saya juga seperti cowok yang harus di depan laptop terus kerja keras? Enggak, karena saya tuh suka merias diri ya, walaupun nggak berlebihan, tapi saya suka dandan. gitu. Yuk kita bongkar ya. Ayo Madam. Ambilkan dulu. Iya, Jadi gini teman-teman dan juga Miss Mini, ini kan lagi jalan-jalan, kita liburan di Jogja. Saya selalu mencari hotel itu yang ada gymnya. Kalau renang saya nggak suka. Sebetulnya suasana kolam renang saya suka, tapi saya nggak seneng basah-basah, terus harus mandi lagi segala macam, males aku. Jadi paling saya suka duduk-duduk ngeteh di tepi kolam. Nah, saya pasti nge-gym. Terus bawa make up juga nggak terlalu banyak. Ini sebagian aja sederhana, ya. Coba saya akan buka yang ini dulu ya. 2 tempat, isinya apa? Sebenarnya sederhana aja. Ya, kita lihat dulu. Channel ya Madam ya? Bukan channel itu, Chanel. Oh Chanel. Bacanya gitu, bukan channel. Kalau channel kan channel televisi. Ya, nanti kamu kan juga kayak gini gitu. Ini udah kosong. Amin. Apalagi ya? Ini nanti saya jelaskan sama Rukmi perabotan make upnya Madam. Ya Madam ini bukan terlalu berlebihan penggemar make up mahal, enggak juga.
Madam juga punya make up yang dari Thailand. Tapi kenapa ada produk yang Madam gunakan ini yang mahal? Itu karena memang cocok dan suka. Ya, jadi kalau ini Victoria's Secret. Jadi ini body lotion. Ya, body lotionnya Madam. Baunya wangi. Nah, ini ada glitternya makanya kilap-kilap. Jadi kalau dipakai di tubuhnya bisa bling-bling. Berkilau. Terus ini untuk cuci muka. Mereknya Cetaphil. Nah, ini cuci muka pagi, malam kalau mau bobok pakai ini. Terus ini baru beli sih untuk nyegerin muka karena kan sering perjalanan. Kadang-kadang kalau sudah agak lama dari make up menuju siang, malam itu kan seharian nggak sempet benahi make up, tak semprot sama ini biar seger. Udah itu aja. Terus ini ada bedak compact, ini dari Estee Lauder. Nah, tinggal sedikit sih, nanti kalau habis beli lagi. Madam tuh nggak menggemari satu merek untuk seterusnya. Jadi ini kalau habis bosen pasti ganti merek kayak gitu. Terus ini Vaseline ini yang untuk matahari. Jadi habis pakai ini biasanya kalau keluar itu tak kasih ini biar sunblock untuk tubuh, tapi seperti itu. Nah, kalau ini sunblocknya wajah. Karena wajahnya Madam ini cenderung ke flek. Jadi putih tapi kayak kalau kena matahari gampang flek. Jadi tulang pipinya Madam ini ada fleknya. Makanya perlu dikasih sunscreen dari untuk muka mereknya Kose. Ya. Terus Madam ada bedak tabur ini. Ini mereknya SK2. SK2 ini memang kosmetik yang tergolong menengah atas. Jadi memang mahal, tapi karena cocok gitu ya, nggak selalu harus mahal. Karena kayak ini pensil alis nih beli di Thailand paling-paling cuma 20 ribuan ini, murah banget ya. Kemudian ini juga kuasnya juga nggak terlalu spesial ya, ini yang lucu-lucu, kuas untuk make up. Nah, terus ini eyeliner juga murah, cuma 100 ribu lebih. Karena dulu Madam pakai yang mahal, 250. Nah itu habis dipakai ya udah habis gitu aja, dan ternyata kualitasnya sama ini. Saya kan yang waterproof gitu ya. Yang paling penting enak, sama-sama waterproof, nggak harus mahal. Terus Madam juga ini pakai ini SK2. Kalau ini memang mahal. Kenapa? Karena untuk fleknya Madam. Jadi Madam ini punya flek itu, ini pemutihnya gitu ya, brightening gitu ya. Nah, ini mengurangi ya. Jadi dipakai ini serumnya ini ya. Ini SK2 pemutihnya muka, wajah. Terus ini krim hari-harinya juga dari SK2. Seperti itu. Kalau ini Essence-nya SK2 juga, tapi ini yang botolnya kecil untuk traveling. Kalau habis diisi lagi gitu. Kasih ini dulu pertama, terus baru ini pemutihnya, terus baru ini. Ini yang terkenal SK2 itu Essence-nya, ini namanya Essence. Jadi kayak air gitu aja untuk ngelembapin muka gitu ya. Terus aku pakai ini, kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Ini adalah foundation. Ya, foundation ini dari Estee Lauder, memang cukup bagus. Biasanya tukang make up ya, make up artis itu menggunakan ini. Ya, ini sama ini sih mereknya Estee Lauder gitu. Kalau krim mata sebenarnya saya juga butuh yang bagus. Tapi waktu saya pergi perjalanan itu kehabisan. Saya beli ini. Nah, ternyata ini mereknya Skintific ya. Skintific ini saya nggak pernah pakai, tapi baru pakai ternyata ini unik loh. Ini bisa geter, gini. Ternyata ini untuk getar, ini bisa untuk masas mata, mijetin mata, jadi pelan-pelan gitu menstimulasi. Jadi katanya sih supaya tidak berkerut. Ya udah dipakai. Nah, kalau untuk eyeshadow pewarna, aku pakai merek Chanel. Ini sih waktu pergi ke Singapura saya memang beli ini, karena kan di Surabaya nggak ada. Mungkin di Jakarta kan banyak ya, jadi kalau ke Jakarta kalau kehabisan ya belinya di Jakarta. Nah, ini untuk pemerah pipinya. Kalau ini untuk eyeshadownya, ini juga merek Chanel ya. Nah, sederhana aja seperti ini. Kalau untuk lipstiknya ini Christian Dior. Memang ini bermerek juga sih. Saya suka warna yang kalem-kalem gini. Ya. Tapi kadang-kadang saya campur.
dof tapi saya campur gitu kan. Terlalu muda nanti disembur-sembur sama yang agak tua. Gitu. Nah, saya itu suka wangi-wangian. Oke, wangi-wangian ini. Nah, ini mereknya Prada. Jadi Prada ini saya baru beli juga. Nah, saya kalau minyak wangi nggak suka yang palsu-palsu ya. Saya ini lebih baik merek biasa tapi asli daripada bermerek tapi palsu. Saya suka sekali dengan baunya ini. Baunya ini bau manis. Kayak bau ada buahnya, ada bunganya gitu. Enak. Ini nanti Rutmi aku cobain. Ini mereknya Prada. Nah, saya bawa dua wangi-wangian. Yang satunya ini mereknya Japara. Nah, merek Japara ini saya belinya di Thailand. Ini unik, jadi kayak tradisional gitu ya. Tapi ini dia ngambil temanya tuh tema Cleopatra. Amazing. Jadi Mesir. Nah, seperti itu. Tadi sudah dicobain saya. Iya, enak baunya. Enak ya. Nah, ini kayak gini. Ini saya punya macam-macam. Jadi di sini ada penjelasannya. Ini baunya apa? Ini dari Timur Tengah seperti apa. Nah, tempatnya ini lucu, unik kayak gini. Nah, ini bukan semprotan tapi olesan. Tuh. Kayak ada akar-akarannya. Iya, kayak rempah kayak gitu ya. Rempah. Iya. Nah. Oke, Rutmi sudah Madam tunjukin ya. Sederhana juga. Makeupnya Madam. Oke ya. Oke, makasih Madam. Sudah itu apa? Review. Itu apa make upnya. Teman-teman, Anda sebagai trader mungkin Anda heran ya dengan diri sendiri. Sudah sekian tahun trading, tapi masih kok hidupnya gini-gini terus ya. Mungkin sudah 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Masih ngerasa aja nggak ada duit. Mau beli apa-apa susah, bahkan yang untuk kepentingan utama. Misalkan nih, sekarang ini kan bulan-bulan masuk sekolah. Nggak ada duit nih buat nyekolahin anak, kan mesti bayar uang gedung, beli buku, seragam, dan banyak lagi. Atau mungkin kalian saat ini trading, tapi kok ya masih banyak hutang ya, hutang yang tidak sehat loh. Ya karena memang ada hutang-hutang sehat dan ada hutang yang nggak sehat. Kapan-kapan kita bahas ya mengenai hutang yang tidak sehat itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih jadi trader yang sukses itu? Kalian perlu cek apakah kalian arahnya sudah benar menuju jalan yang sukses sebagai seorang trader. Atau justru keliru kemana-mana. Ibaratnya orang mau ke Jakarta, apakah kalian sudah benar-benar menghadap ke arah yang benar, yaitu menuju ke Jakarta? Terus kendaraan apa aja yang udah kalian gunakan supaya bisa sampai lebih cepat? Atau kalian ingin ke Jakarta tapi arahnya itu keliru, arahnya justru menuju ke Bali. Nah, nggak sinkron kan? Kalau kalian lanjutkan terus, pasti akan frustasi. Nah, yuk sama-sama kita cek ya. Lalu jika ada yang salah arah, yuk diperbaikin. Teman-teman, kali ini saya akan gunakan dari salah satu situs ya sebagai panduannya, yaitu saya ambil dari Seputar Forex. Seputar Forex ini kan terkenal banget ya di antara para trader. Nah, judulnya apa? Kalian bisa juga buka. Judulnya adalah apa saja ciri psikologis trader yang profesional. Nah, perlu Anda ketahui, kita perlu menyamakan dulu sudut pandang sukses dalam trading. Buat saya, sukses trading itu jelas sekali bahwa transaksi trading Anda itu tentunya harus yang sepadan. Jadi ada hasilnya gitu ya. Kemudian Anda bisa mengembangkan profitnya, Anda bisa mengembangkan modalnya, sehingga secara keuangan Anda bisa dikatakan hidup cukup dari trading Anda. Makmur ya, nggak malu-maluin sebagai trader. Yuk kita samakan dulu ya sudut pandang itu. Oke, jadi jelas untuk menuju kesuksesan trading yang sesuai dengan sudut pandang yang tadi itu dibutuhkan yang namanya keprofesionalan. Jadi jalannya adalah profesional atau kompasnya itu Anda harus jadi trader yang profesional dulu. Oke, sekarang saya mau kasih contoh apakah saya
Madam Supro sebagai seorang trader, apakah saya sudah profesional? Jika belum, akan saya perbaiki. Jika sudah, akan saya tingkatkan lagi supaya lebih sukses menjadi seorang trader. Nah, panduannya kita lihat di seputar forex. Oke, menurut seputar forex yang pertama-tama adalah bermental juara. Jadi, menurut seputar forex, jika seorang trader gagal profit, ia itu akan mengevaluasi diri. Mereka juga akan memperbaiki dengan cara berlatih terus sampai akhirnya menemukan formula yang pas untuk tradingnya. Nah, itu menurut seputar forex. Sekarang kita akan masuk dalam penjabarannya menurut versi saya. Jadi, sejak awal terjun di trading, profesionalisme itu sudah harus dipilih untuk menjadi sebuah pijakan bagi para trader. Saya juga demikian. Saya menjadi trader sudah 15 tahun. Bayangkan betapa banyak problem-problem trading yang tentunya saya hadapi. Tapi sampai hari ini saya bisa melaluinya tanpa berhenti. Kan artinya terus-menerus saya lakukan pembenahan-pembenahan. Terus-menerus saya berjuang. Artinya saya bermental juara ya teman-teman. Betapa banyaknya guru-guru trading yang mana saya belajar ilmu bersamanya. Ada yang bagus, ilmunya bisa dipakai, tapi justru ada banyak yang ilmunya itu ilmu abal-abal, nggak bisa dipakai, saya malah rugi. Betapa banyak waktu yang harus saya gunakan untuk melakukan ini semua. Betapa banyak uang yang saya sediakan. Untuk apa? Ya, untuk modal trading lah, untuk membayar guru trading lah, untuk membeli perlengkapan-perlengkapan trading. Kalau zaman dulu ada robot-robot trading, software-software, indikator-indikator, laptop, dan lain sebagainya. Dan juga nggak lupa yang namanya uang yang sia-sia. Karena apa? Karena ditipu orang. Itu banyak. Bayangkan selama ini perjuangan saya seperti itu Bapak Ibu. Betapa banyak juga tenaga yang harus saya keluarkan selama ini. Pengorbanan perasaan juga ada dalam proses ini. Inilah yang sering saya sebut dedikasi. Enak nggak enak dijalanin terus. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat saya hari ini kelihatannya yang enak-enak, tapi hal yang nggak enak sudah saya alami. Saya terus fokus di trading forex dan saya lakukan secara konsisten. Bahkan sampai saat ini, saya selalu mengevaluasi diri saya demi mendapatkan satu formula untuk sebuah strategi trading. Dan saya terus-menerus mengembangkan diri saya belajar terus, bahkan sampai detik ini. Ini loh Bapak Ibu teman-teman sekalian, diri saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Apakah sudah melakukan apa yang sudah saya lakukan? Yang kedua adalah memanfaatkan price action. Jadi menurut seputar forex ya, arti memanfaatkan price action ini adalah merujuk pada analisa teknikal berdasarkan pergerakan harga di masa lampau, di mana trader itu berupaya menemukan pola dalam pergerakan harga yang sepintasnya memang tampaknya ada ya, tapi akhirnya sang trader bisa menganalisa, kemudian bisa menentukan harus melakukan transaksi buy atau sell. Nah, dalam situs lainnya saya mencoba untuk mencari pengertian dari price action ini. Dikatakan bahwa jika analisa teknikal itu adalah turunan dari strategi price action. Hal ini disebabkan proses analisis tersebut melibatkan grafik harga secara historis pada perhitungan yang digunakan dalam menginformasikan tentang keputusan perdagangan atau trading. Jadi, saya mau ambil kesimpulan bahwa price action ya, menurut apa yang sudah saya jabarkan tadi, selain dari ilmu trading itu sendiri ya, yang dinamakan price action kan secara umum selama ini price action dianggap sebuah satu ilmu trading gitu ya, yang banyak digunakan oleh trader-trader. Tapi di luar dari itu memiliki satu pengertian yang menurut saya terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu yang pertama histori harga grafik, yang kedua adalah menganalisa dari histori harga grafik tersebut, kemudian bisa memberikan satu keputusan untuk menentukan buy atau sell. Nah, itu menurut saya. Oke, maka selanjutnya yuk kita masuk dalam penjabaran menurut versi saya. Seperti maksud dari seputar forex tadi dalam mental juara, hal ini adalah dengan selalu mengevaluasi diri demi menemukan sebuah formula trading. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, hal itu sudah saya lakukan sejak dari pertama langkah saya di forex. Sampai 1 tahun pertama saya sudah terbiasa trading manual.
Kemudian di tahun kedua, ini dalam pencarian formula ya Bapak Ibu, saya menciptakan robot trading, udah langsung robot trading ya. Kemudian saya evaluasi terus perkembangannya ya, jadi ada kurang ini diperbaiki, kurang itu diperbaiki demi menemukan sebuah formula. Sampai pada akhirnya saya menemukan yang namanya teknik trading mancing yang memang pernah saya robotkan, tetapi saat ini saya buat trading manual. Nah ini kan pengembangan terus menerus. Di tahun 2016 mancing itu luncur, manual balancing, dan terus dievaluasi dan diupdate sampai akhirnya muncullah yang namanya kalkulator money management untuk trading mancing ya, sekitar tahunan 2021, dan sampai sekarang terus berkembang dengan berbagai macam style trading mancing. Dan menurut saya secara pribadi sampai saat ini penawaran yang ditawarkan oleh sosmed ya, YouTube dan lain sebagainya, ilmu-ilmu trading, saya melihatnya itu buat saya belum ada yang bisa menandingi teknik trading mancing. Mancing adalah yang terbaik menurut saya, baik secara profitnya maupun secara keefektifan dalam menjalankannya. Jadi jelas ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sudah melakukan proses dan saya sudah menemukan formula bagi saya untuk menciptakan profit tersebut. Bagaimana dengan Anda dalam proses yang sudah Anda lalui? Apakah Anda sudah menemukan formulanya? Oke, sekarang lanjut hal yang ketiga, memiliki sistem trading yang jelas. Lagi-lagi menurut seputar forex ya. Nah ini saya ringkes, artinya kurang lebih adalah selalu bertindak dengan strategi yang matang dan terencana, dengan manajemen resiko yang sesuai dengan batas toleransi. Seorang trader yang profesional telah berkali-kali mengalami trial and error. Nah di sini ya Bapak Ibu kuncinya. Mari kita masuk dalam penjabaran menurut versi saya. Kalau Anda saat ini masih trial and error, ya nggak apa-apa, karena itu memang satu proses untuk menuju menjadi trader yang profesional. Tapi jangan sampai trial and error terus-terusan. Jadi trial and errornya itu mesti terarah, ada perbaikan ya. Jangan sampai kayak orang pelin-pelan, ini keliru ganti, ini keliru ganti, dan keliru-keliru terus. Harus ada perbaikan, keliru diperbaiki. Keliru diperbaiki, seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang maksimal, dimaksimalkan lagi. Nah, usahakan dalam proses itu kita menemukan satu formula trading ya, itu yang difokuskan supaya nggak kemana-mana, sampai pada akhirnya kita benar-benar bisa menemukan formulanya itu. Memang tentunya tidak mudah. Bisa jadi tujuan Anda jadi trader mau cari duit, tapi dalam masa-masa pencarian itu, dalam masa-masa proses, justru malah Anda harus keluar duit ya. Dalam trial and error keluar duit itu wajar, karena dalam pembentukan sebuah sistem, membentuk sebuah sistem itu butuh yang namanya duit, tenaga, waktu, itu pasti ya. Dan anggap aja ini merupakan modal usaha Anda, dan memang itu modal usaha. Kalau kita pelit dalam menjalankan trial and error ini, maka sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan ya, pengorbanan kita, duit kita dikit ya, tentu hasilnya juga nggak maksimal gitu ya. Bukan berarti harus mengobrol-ngobrol duit, tidak juga, tetapi dalam batas-batas yang wajar. Kalau memang harus bayar ya kita bayar. Kalau memang bisa diakalin dengan cara yang peringkas pengeluaran ya, sehingga pengeluaran kita lebih irit, juga boleh dilakukan. Tetapi nggak bisa dong kalau kita harus bayar tapi maunya yang gratis gitu, maka nggak akan maksimal hasilnya. Saya pun mengalami sama persis seperti apa yang dimaksud si penulis dari seputar forex tersebut. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah formula dan menjadikan sebuah sistem trading yang jelas dan saya gunakan untuk trading saya. Pertama-tama saya gunakan secara pribadi ya. Sistem trading yang jelas itu termasuk apa saja? Termasuk sudah melalui hasil uji coba yang meliputi histori dan juga forward. Perhatikan juga hasil atau profitnya apakah sepadan ya. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan resikonya, termasuk ini di dalam money managementnya ya. Sampai akhirnya benar-benar menjadi sebuah trading plan yang excellent. Oke? Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau saya sih sudah punya satu formula trading, yaitu trading mancing, manual balancing. Lalu gimana dengan Anda? Dengan kalian semua, sudah profesional atau belum? Nah, ini pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut ke hal yang keempat. Hal yang keempat adalah tidak bekerja keras. Jadi menurut seputar forex, trader profesional itu tidak bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Jadi kesimpulannya, trader yang sampai nggak tidur berhari-hari,
yang harus terus-menerus mengorbankan waktu istirahatnya sampai sakit-sakitan, itu bekerja keras loh ya. Yang terus-terusan memegang HP atau laptopnya nggak bisa lepas tanpa berhenti sedetik pun. Yang terus-terusan terpacu juga jantungnya pada dak-dikduk. Jelas ini bukan trader yang profesional menurut seputar forex. Baik, kita akan masuk ke dalam penjabaran menurut versi saya. Memang saat saya membangun formula itu saya butuh waktu, tenaga, duit, keseriusan. Mungkin itu adalah yang dimaksud kerja keras seperti yang saya dulu. Tapi itu semua demi menemukan sebuah formula cerdas yang kedepannya kita tidak perlu kerja keras lagi. Ini yang selalu saya katakan dengan membangun sistem. Pada saat membangun sistem tentunya kita berjerih lelah. Tetapi begitu sistem itu jadi, kita tinggal menikmatinya. Trader itu perlu menciptakan strategi yang cerdas. Maka bangunlah sistem yang cerdas. Supaya ketika sistem cerdas itu jadi, itu benar-benar bisa membantu kita. Kita nggak perlu kerja keras lagi. Oke, saya ini sudah memiliki sistem yang cerdas ya di formula trading saya, yaitu trading mancing. Kalau Bapak Ibu lihat ya di sosmed saya, video-video saya, pasti Bapak Ibu menemukan video-video di mana saya sebagai seorang trader memiliki banyak waktu. Untuk apa? Untuk berolahraga, untuk masak-masak, untuk jalan-jalan, untuk pergi makan dengan keluarga, dengan teman-teman yang nginep di sana, nginep di sini, shopping di sana, shopping di sini. Banyak sekali kegiatan saya yang seolah-olah kok liburan terus. Yes, saya sering memakai tagline everyday holiday. Saya memang bisa liburan setiap saat semau saya. Di mana saya mau liburan, di situ juga saya bisa melakukannya. Ini karena apa? Karena teknik trading yang saya bangun itu memberikan esensi kerja cerdas, bukan kerja keras. Nah, ciri-cirinya adalah teknik trading mancing itu sangat sederhana sekali. Gampang Anda melakukannya. Dibantu juga oleh perangkat yang istimewa, sebuah alat ukur harga, dan sangat mudah melakukannya untuk Anda menganalisa. Oleh karena itu contohnya banyak ibu-ibu, orang-orang yang sudah lansia itu semua juga bisa melakukan trading mancing. Jadi bisa dibuktikan kalau ini benar-benar merupakan satu formula yang cerdas. Kemudian trading mancing ini juga cocok bagi mereka yang masih muda karena bisa dikembangkan dengan berbagai style menurut pribadi masing-masing trader. Jadi menurut saya sekali lagi sampai saat ini saya belum pernah menemukan teknik trading yang bisa melebihi teknik trading mancing, baik secara profit maupun keefektifan dalam menjalankannya, termasuk juga keamanan. Nah, bagaimana teman-teman, Bapak Ibu sekalian mengenai tidak bekerja keras ini? Apakah Anda dalam bertrading sudah santai atau masih dak-dikduk dan bekerja keras? Kalau iya berarti Anda belum profesional dan saya sudah profesional loh. Oke, kita lanjutkan ke hal yang kelima, yaitu mengetahui kemampuan diri sendiri. Dalam situs yang kita bahas yaitu seputar forex. Ya, ia menghubungkan mengetahui kemampuan diri sendiri itu dengan leverage. Jadi kan banyak sekali broker yang memberikan leverage ya di dalam trading forex ini, yang mana memang diartikan bagaikan pedang bermata dua, bisa memberikan efek positif ataupun negatif. Nah, di sini hubungannya adalah dengan lot gitu ya. Kalau lotnya gede karena ada leverage-nya dan kita bisa mampu untuk memasang lot gede. Nah, itu peringatannya adalah hati-hati. Maksudnya seperti itu, jangan kita sampai serakah hanya karena kita bisa memasang lot besar terus kita pasang lot sebesar-besarnya sesuka hati. Jadi kesimpulan saya, trader yang profesional itu paham betul bagaimana strategi tradingnya dan bagaimana mengamankan modalnya. Ini intinya di situ ya. Dengan money management yang baik, yaitu lot yang sesuai dengan money management yang sudah diatur. Selama ini banyak trader yang awalnya mungkin sudah menemukan money management yang bagus, tapi karena terlalu pede, kemudian dia mengubah-ubah gitu ya, tanpa pemikiran yang dalam. Nggak ngeliat lagi resikonya, tapi yang dipandang itu untungnya gede gitu ya. Nah, ini kan juga karena pengaruh dari leverage. Dia bisa memberikan lot yang besar dalam tradingnya ya karena ada leverage itu, sehingga tanpa sadar sudah menjadi yang namanya tamak dengan memasang lot yang besar ya. Nggak peduli masangnya kecil, tapi kalau banyak juga jadi besar gitu ya. Jadi tetap harus diatur karena kita harus berpikir panjang gitu ya, bukan semena-mena karena mendapatkan bantuan leverage, tetapi yang pada akhirnya
ya justru seperti pedang bermata dua itu justru malah membunuh kita, membuat kerugian pada diri kita. Oke? Mari kita bahas lebih dalam menurut versi saya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, menurut versi saya, mengetahui kemampuan diri sendiri adalah sebuah keyakinan terhadap satu formula yang sudah kita ciptakan, baik teori, praktek, dan secara psikologinya, dengan pembuktian bahwa ia sanggup menjalankan tradingannya ini sesuai dengan rule yang semestinya dengan disiplin. Ya, kuncinya adalah disiplin gitu ya. Berapa lama? 1 tahun, terus goyang lagi, terus ngawur-ngawuran lagi, atau 2 tahun, terus goyang lagi, ngawur-ngawuran, 7 tahun, dan sampai seterusnya ya. Semakin lama, semakin seorang trader itu tahu akan kemampuannya dan semakin yakin akan kemampuan diri sendirinya. Ya, jadi kenalilah aku ini orang tamak atau enggak. Jangan pernah bersembunyi di balik apapun. Padahal Anda tamak ya. Cuma alasan ini itu untuk menutupi ketamakan kita gitu ya. Dan selain digunakan untuk diri sendiri ya, cara efektif untuk supaya kita bisa ngukur yaitu dengan berbagi kepada orang lain. Dengan memberikan kursus boleh ya, atau Anda mau menjadi mentor gratis terserah. Pokoknya Anda berbagi. Nah, kalau Anda tamak banget ya, ada 2 cara. Anda mungkin akan nggak berani yang pertama ya, untuk mengukurnya, nggak berani ngajar kepada orang lain karena Anda tahu pasti nanti hasilnya itu jangan-jangan loss, Anda nggak pede, nggak yakin akan kemampuan diri Anda. Atau mungkin kalau tamaknya benar-benar tamak, akhirnya Anda bisa mengajarkan kepada orang lain, pede aja, walaupun Anda ngerti itu bakalan membuat orang lain rugi, justru Anda mengiming-iming orang lain dengan profit supaya orang lain terjebak dan kemudian masuk dalam perangkap Anda. Ada loh mentor-mentor yang seperti itu. Jika Anda tahu akan kemampuan diri Anda dan itu bagus kemampuannya, maka Anda akan yakin dan pede ketika ngajarin orang lain. Lalu hasilnya juga akan bagus pada murid-murid yang diajarinnya gitu ya. Nggak cuma berhasil pada dirinya sendiri, tapi murid-muridnya juga berhasil. Itu ya berarti kemampuannya jempolan banget ya. Selain untuk dirinya bisa ditularkan pada orang lain. Nah, seperti itu. Gimana dengan Anda? Sudah tahu kemampuan diri Anda sendiri, termasuk ilmu formula trading Anda, ya? Kalau saya pribadi saya tahu akan kemampuan diri saya. Saya tahu bagaimana pribadi saya, karakter saya dalam bertrading. Saya juga tahu ilmu formula trading mancing saya yang begitu istimewa. Saya yakin akan ilmu itu, bahwa ilmu itu bagus. Buktinya apa? Buktinya ilmu itu bekerja dalam diri saya dan menghasilkan profit-profit yang konsisten. Dan juga bekerja pada murid-murid saya. Dan kebanyakan daripada mereka berhasil menghasilkan profit. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, hal berikutnya adalah hal yang terakhir. Seperti apa ciri-cirinya menjadi trader profesional, yaitu tidak terlalu mengejar profit. Ini adalah hal yang keenam. Jadi menurut seputar forex, arti tidak terlalu mengejar profit itu adalah perbedaan yang jelas antara berusaha mendapatkan profit. Nah, menjadi trader itu kan berusaha mendapatkan profit gitu ya. Kita cari duit gitu loh supaya dapat profit, tapi berbeda dengan yang namanya terlalu mengejar profit. Salah satunya adalah dengan cara apa? Menghindari serakah dan selalu disiplin dengan target-targetnya. Lain loh, kalau sudah ada money management, kemudian dengan money management yang betul itu kita bisa mendapatkan profit, tapi dengan mengubahnya profit kita bisa jadi lebih cepat, lebih besar. Terus kita fokusnya ke yang lebih cepat dan lebih besar dengan mengorbankan keamanan daripada modal kita. Itulah yang disebut dengan terlalu mengejar profit. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi dengan penjabaran menurut versi saya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jika Anda perhatikan teknik-teknik trading saya yang saya sering ceritakan di YouTube saya, di sosmed saya tidak pernah lupa mengucapkan kalimat, yaitu teknik trading saya selalu berfokus pada keamanan modal, bukan pada besaran profit. Artinya apa? Amankan dulu cara-cara kita trading agar modal kita terlindungi dan biarkan profit mengikutinya gitu ya. Kalau kita dapat profit besar ya bersyukur. Kalau profitnya ternyata kok kecil ya tetap bersyukur gitu loh. Kenapa? Karena profit adalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang kasih, kita jangan komplain gitu. Rezeki ada di tangan Tuhan ya. Oke, ada banyak orang yang sudah punya teknik bagus, tapi karena ia mengejar profit, ia sampai mengubah-ubah trading plan-nya dengan caranya sendiri. Maka di trading mancing, setiap pengubahan
itu saya tidak akan menyebut bahwa itu teknik mancing. Saya tidak mau. Kenapa? Karena teknik mancing hanya ada satu saja. Dan itu yang utama. Unsurnya apa? Unsurnya adalah mengandung keamanan modal, ya, bukan besaran profit. Tapi saya lebih suka menyebutnya apa? Yang diroba-roba itu yaitu style trading mancing. Ya, style trading mancing itu bisa banyak, tergantung karakter tradernya yang ubah gitu. Dan jika terjadi resiko, maka itu karena stylenya yang mungkin tidak mengandung keamanan modal. Tetapi cara utama yang sudah diganti-ganti itulah yang disebut style trading. Ada unsur keserakahan yang ada di dalam situ. Tapi teknik trading yang aslinya, money management yang utama, tentunya mengandung unsur keamanan. Itu yang paling penting. Tapi perlu Bapak Ibu teman-teman sekalian ketahui, kalau saya sendiri, saya tidak pernah mengganti-ganti teknik utama itu. Saya selalu menerapkan cara-cara trading yang aman. Tandanya apa? Money management teknik trading mancing secara perhitungan matematika, keamanannya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dihitung Bapak Ibu, ya. Demikianlah diri saya. Wah, artinya menurut seputar forex, saya seorang trader yang profesional dong. Bukan saya yang ngomong ya, tapi situs dari seputar forex itu loh yang kasih ciri-cirinya dan saya mencocokkan dengan diri saya. Saya cukup bahagia sekali. Yuk, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silahkan ya. Dievaluasi lagi bagaimana Anda selama ini menjadi trader. Dan jika ada yang kurang, lakukan perbaikan-perbaikan. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, profitnya luar biasa.